we make it happen. Guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen. Cause we Alhamdulillah tadi ya, berarti memang seorang pemimpin itu harus punya ilmu lebih tinggi ya, apalagi dalam memutuskan sesuatu. Baik, kemudian yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama ada nilai kebaikan di dua-duanya ini sama-sama benar ya, ada kebaikan dalam perspektif ini, dalam perspektif ini yang tentunya tidak mengandung unsur pelanggaran hukumnya. Bagaimana menurut Ibu? Kalau biasanya sih saya mengumpulkan dulu ya, beberapa orang kayak gitu yang berkepentingan terhadap kasus itu misalnya. Jadi memang kita ajak bicara, gitu. Kita sama-sama diskusikan sehingga nanti ketemu solusi yang terbaik. Ya. Bisa jadi solusi menurut saya belum tentu di lapangan itu pantas gitu ya buat saya. Jadi dengan kita meminta masukan, memberikan solusi bersama, membuat keputusan bersama, saya berharap itu menjadi solusi yang terbaik terhadap permasalahan. Kalau kita minta masukan kan tidak ada ruginya kita kemudian mengajak orang lain untuk berdiskusi gitu. Tidak ada ruginya juga kita kemudian meminta masukan dari orang lain, karena bisa jadi cara pandang kita akan berbeda dengan cara pandang orang lain. Itulah kemudian punya kearifan seorang pemimpin yang mau menerima masukan dari apalagi kalau masalah-masalah yang sifatnya masih bisa dibicarakan ya. Kalau masalah-masalah yang bisa dibicarakan itu ya kita bisa sama-sama ya, saling sharing, saling sehingga timbullah suatu keputusan yang memang disadari bersama, kesepakatan bersama. Itu sih kalau menurut saya. Nanti dikumpulkan dulu, kita sharing dulu musyawarah ini. Kemudian menerima masukan. Kemudian nanti dicerna berarti. Kan ada informasi, biasanya gini kan informasi dari teman saya, informasi bu ini gitu kita masukkan gitu kan. Kemudian gimana? Nah biasanya saya tidak langsung harusnya begini enggak ada. Coba cari yang berkepentingan gitu, yang berkepentingan terkait masalah itu kita dudukkan sama-sama, kita bicarakan bersama sehingga punya suatu kesepakatan yang bersama-sama. Berarti musyawarah kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta ini yang kemudian kita olah gitu dia. Kemudian kalau langkah atau prosedur yang biasanya Ibu lakukan selain yang tadi, apakah ada lagi langkah-langkah dalam menyelesaikan kita pasti disuruh mengambil keputusan ya, bagaimana keputusan itu pasti banyak dalam pembelajaran untuk guru, untuk siswa, bagaimana langkah-langkahnya? Kalau di sekolah itu kan sebenarnya ada SOP standar ya. Contohnya kalau kami ada peraturan akademik, bukan SOP. Jadi ketika ada anak dan kemudian tidak masuk sekian lama atau terlambat sekian lama, gitu. Maksudnya terlambat tidak sekali dua kali ya. Karena contohnya kan begitu kan ya. Ternyata kan memang harusnya kalau kita mengikuti aturan itu kan dia sudah terkena SP gitu ya, surat peringatan 1 atau surat peringatan 2. Nah, dalam kondisi itu langkahnya biasa kita lihat dulu SOP-nya kemudian akhirnya kita tanyakan, kalau saya sebagai kepala sekolah misalnya kepala sekolah kemudian menanyakan saya kepada wali kelas atau kemudian kepada yang tadi yang berkepentingan apa yang terjadi gitu ya. Nah dari situ kemudian kita mengolah gitu ya, misalnya tentang data tadi fakta gitu ya, sehingga keputusan ini nih bisa adil bukan cuma buat sekolah, tapi ada juga buat si individu sang anak, kemudian buat orang-orang yang berkaitan dengan. Karena memang tidak bisa hitam putih juga kayak gitu. Tapi langkahnya biasa begitu. Ini SOP-nya gimana, harus apa? Nanti kemudian akhirnya kita cari fakta, dan kemudian didudukkan permasalahannya. Nanti kemudian baru kita mengambil kesimpulan permasalahan. Jadi kita harus lihat SOP yang telah ada itu ya. Kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta itu. Baik Bu, kemudian selanjutnya dari selama ini sudah langkah-langkah itu yang dianggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus apa saja Bu yang dianggap efektif dalam pengambilan kasus-kasusnya yang dia punya dampaknya. Oh ini ternyata setelah kita melakukan ini ya dengan cara seperti ini
alhamdulillah pengambilan keputusannya bisa lebih baik. Kalau yang terakhir kali yang tadi saya contohkan itu terkait dengan tingkat keterlambatan siswa. Jadi ya tadi kan awalnya itu kalau dibilang saya pastikan bagaimana ini gitu ya. Kemudian kita juga butuhkan guru-guru bagaimana kemudian bisa mencari solusi yang terbaik. Sekarang ada keterlambatan ini sekitar 5 sampai 10% kali ini gitu. Itu pun tidak terkait dengan anak-anak yang itu saja gitu ya. Memang dalam tanda kutip dan tanda kutip memang seperti perlu pendampingan lebih gitu ya. Terutama karena memang ketika kami cari fakta ada masalah di yang tidak yang mungkin membuat itu berdampak terhadap bagaimana kemudian kehadiran di sekolah. Yang menjadi tantangan ya, dalam pengambilan keputusan selama ini dalam menghadapi berbagai dilema yang ada, tantangan-tantangan apa saja? Yang jelas kalau tantangannya pasti kan tidak semuanya orang menyatakan kadang-kadang ini juga kontra. Itu kemudian diperlukan lapangan hati lapangan ada itu dan kemudian menerima masukan dari orang lain gitu. Biasanya dari situ kemudian akhirnya akan terbuka diskusi gitu ya, ini harus seperti apa gitu ya, dan bagaimana menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah. Masalah di sekolah kan tadi kayak keterlambatan dan sebagainya, entah kemudian timnya, kemudian misalnya program yang tidak berjalan, gitu. Nah bagaimana kemudian kita mampu Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ya kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu kepala sekolah terbaik di Kota Palu, yaitu Bu Nisma. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA IP Al-Fahmi Boarding School itu ya. Insya Allah hari ini kita akan belajar ke beliau bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan. Tentunya kita hari ini akan belajar bagaimana dan strategi dan sebagainya ya, agar kita bisa mengambil keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Insyaallah. Kita mulai Ibu. Baik, untuk pertanyaan pertama ini, selama ini tentunya kita sebagai pimpinan ya akan banyak dihadapkan dengan berbagai macam pilihan atau juga tantangan. Ada mungkin dilema ya, ada dilema yang kita hadapi dalam keseharian, apalagi studio. Nah selama ini kalau Ibu melihat ya ada namanya dilema itu sesuatu yang benar versus benar, apalagi bujukan moral. Yang mungkin bujukan moral ini dia ada kasus hukum ya, yang bisa membuat kita terjerat. Menurut Ibu, bagaimana Ibu bisa memilah dan memilih oh ini dilema dan ini baik gitu ya. Apapun itu yang kita ambil dan baik. Satu ini adalah ini pilihannya memang oh ini ada kasusnya. Ini sesuatu yang bisa membuat kita terjerat, sesuatu yang tidak baik. Nah, bagaimana kemudian kita sendiri? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang proses memimpin ini bukan proses yang mudah. Saya ingat sekali suatu saat saya pernah didatangkan oleh seorang trainer ditanya, kalau ibu punya prinsip, bagaimana harusnya ibu punya prinsip sebagai seorang pemimpin? Ketika pertanyaan itu ada, saya bertanya. Kemudian dia mengingatkan saya, pemimpin itu siapa sih? Pemimpin itu kan influence ya, yang mempengaruhi. Bagaimana kita bisa mempengaruhi seseorang itu? Salah satunya adalah kita mampu menjadi problem solver. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada. Nah dari situ kemudian akhirnya saya belajar seorang pemimpin pertama memang harus ya, dia punya ilmu yang lebih dan lain-lain. Sehingga ketika dia ada di lima etika atau kemudian terjadi rujukan moral itu, dia sudah punya framing sendiri, punya apa ya, bahasanya punya ilmu sendiri lah gitu. Oh ini harus begini, harus begini. Sehingga ketika seseorang itu bisa memutuskannya bisa berdasarkan memang
pengetahuan atau ilmu yang dipunya. Karena saya meyakini seorang itu mampu bijaksana itu selain dalam pengalaman juga dalam pembelajaran. Jadi ketika kemudian ada hal yang misalnya ini harusnya gimana sih? Dan pengalaman ini gimana? Kita menerima masukan dari orang, dan gitu kemudian kita ajak diskusi. Ya biasanya nanti akan ada keputusan kita itu lebih kuat ya secara karena kita juga punya pada saat itu kita juga sudah bahasanya musyawarah gitu. Jadi seorang influencer itu dia akan menjadi influencer ketika dia punya ilmu melebihi dari bawahan. Berarti harus punya bekal ilmu ya. Bekal ilmu. Yang tentunya harus lebih daripada harusnya begitu gitu ya. Karena kan kalau bahasa ada kaidah pepatah itu kalau kita tidak punya sesuatu bagaimana kita bisa memberi, minimal kalau kita pemimpin itu kalau kita punya sesuatu dengan keilmuan kita atau tentang masalah yang kita hadapi biasanya kita mampu memberikan solusi. Dan ilmu itu tidak harus dalam arti bangku kuliah atau bangku sekolah ya, karena itu masuk ilmu pengalaman. Coba lihat, saya coba dulu Ustaz ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini di kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bertemu ya dengan salah satu pimpinan ya, dari Sekolah Islam Terpadu ya, dan juga sekaligus ketua JSIT Sulawesi Tengah yaitu Ustadz Iqbal ya. Beliau ini adalah juga dosen di kampus Untat ya. Insya Allah hari ini saya meminta kesediaan beliau untuk menjadi narasumber dari salah satu tugas guru penggerak, yaitu bagaimana kita mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan. Seperti itu Ustaz. Saya cek dulu Ustaz. Masuk atau tidak? Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan pimpinan dari TKIT Pelita Hati ya. Selain itu beliau juga adalah ketua JSIT Sulawesi Tengah, jadi mengkomandoi sekolah yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Sekolah Islam Terpadu. Beliau juga punya aktivitas adalah dosen ya Ustaz ya, dan kepala lab juga di kampus Untat. Jadi beliau ini sangat sesuai dengan tugas kita ya, tugas yang diberikan, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita mencari narasumber yang akan memberikan pengalamannya terkait bagaimana kita mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi hari ini Ustaz, saya mau menggali pengalaman Ustaz ya, khususnya bagaimana mengambil keputusan dalam hal-hal yang mungkin sulit Ustaz ya. Jadi saya mau belajar bagaimana mengambil keputusan dan menggali nilai-nilai kebaikan dari keputusan Ustaz. Boleh kita mulai Ustaz? Silahkan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, pertama, bagaimana Ustadz bisa mengidentifikasi kasus-kasus? Kasus ini Ustadz mungkin dalam kehidupan kita ini ada namanya dilema Ustadz. Dilema itu sesuatu yang baik ketemu dengan yang baik. Sedangkan kalau bujukan moral itu adalah sesuatu yang bersifat baik ketemu dengan buruk. Yang buruk itu misalkan dia punya kasus hukum yang jelas dia salah. Ya, apakah mungkin dalam kehidupannya ini ya, dalam aktivitas sebagai pimpinan menemui kasus-kasus seperti yang saat ada dilema atau kemudian bujukan-bujukan yang tidak baik? Ya. Yang pertama secara manusiawi ya, kita ini makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial, prinsip utama yang memang menjadi landasan apalagi kami sekolah-sekolah Islamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar inilah menjadi dasar dalam melaksanakan aktivitas kegiatan di sekolah-sekolah Islam. Tentunya pengambilan keputusan dalam semua persoalan-persoalan yang kita dapati di dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas pendidikan dan sebagainya ya, kita merujuk kepada etika dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi kalau
terjadinya permasalahan-permasalahan yang terjadi, ada kasus-kasus khusus misalnya masalah sesuatu yang harus kita ambil suatu kebijakan atau harus memilih, ya maka kita selalu melihat dari situ, dari aspek amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi kalau dia kebaikan etika menyalahi etika, atau justru memang ke persoalan moral tadi, ya kita akan timbang dari kacamata ya tadi, apakah dia sesuai dengan yang pertama tentunya secara sosial bisa diterima oleh masyarakat, kemudian yang kedua secara hukum tidak bertentangan dengan nilai hukum yang ada, kemudian ya secara agama ya tidak bertentangan nilai-nilai syariat. Itulah dasar kita dalam mengambil keputusan-keputusan terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam mengatur nilai-nilai sosial di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi memang ada langkah-langkahnya. Kemudian selama ini apabila Ustaz pernah mungkin sering Ustaz ya ketemu dengan kasus-kasus ada dilema dua hal ya, ada dua kepentingan. Nah, kepentingan ini mungkin ya punya sisi kebaikan masing-masing. Nah, bagaimana Ustaz kemudian mengambil keputusan terhadap dua kepentingan-kepentingan? Ya, saya kira kalau kedua-duanya ada nilai kebaikan, ya yang pertama tadi dasarnya kita melihat aspek ininya, sejauh mana nilai-nilai kebaikan itu bisa berimbas kepada pelakunya atau berimbas kepada orang yang berada dalam pengawasan atau ininya, atau berimbas pada masyarakat. Nah, kita lihat dulu nilai-nilainya itu sendiri. Kemudian tentunya tadi kita lebih melihat sejauh mana tentunya persoalan itu ya memberi kontribusi positif terhadap orang yang menjadi objek ya persoalan itu. Jadi kita selalu melihat dari kacamata situ. Jadi kalau misalnya apalagi kalau memang katanya dilematis, masing-masing punya keunggulan tersendiri, tapi tentunya kan dalam melihat keunggulan tersendiri ini bisa ditimbangnya bahwa ini aspeknya lebih banyak akan memberikan kebaikan kepada dia, atau kalau toh kita memilih yang satu mungkin kita lihat apakah ini justru akan menjadi ujian bagi dia. Karena kalau dua hal yang selalu kita pertimbangkan dalam kehidupan, kadang-kadang kita mengambil kebijakan itu seringkali mungkin bagi orang pahit bagi dia, tetapi untuk banyak kebaikan untuk dia. Seringkali mungkin bagi dia nyaman, tetapi sesungguhnya tidak banyak kebaikan untuk dia. Dan itulah harus sebagai pemimpin harus melihat bahwa tidak semuanya keinginan kebaikan itu bisa baik untuk orang lain, bisa jadi buruk untuk orang lain, sehingga seorang pemimpin harus bisa melihat dalam ketiga aspek tadi, apakah aspek sosialnya, aspek legal formalnya, kemudian aspek syariatnya sesuai dengan ajaran agamanya. Baik, sehingga itu harus jelas diperhatikan. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi saya tergambar ya bagaimana timbangannya, bagaimana caranya. Kemudian Ustaz, dari beberapa hal itu Ustaz, apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan Ustaz? Hal-hal yang membuat atau alat-alat cara-cara yang efektif dalam pengambilan keputusan selama ini. Saya kira kita lihat dulu persoalan ininya ya, bahwa kalau ada sesuatu ini kan persoalan hal keputusan itu biasanya hubungannya dengan apakah harus ada kebijakan yang harus diambil, atau memang kita keputusan itu kita harus laksanakan sesuai dengan kasus dan persoalannya.
Jadi ini yang penting sebenarnya melihat. Kalau kita melihat bahwa ada persoalan, memang seharusnya dilaksanakan seperti itu karena ada aturan-aturan mainnya, maka harus dilaksanakan aturan-aturan mainnya itu sesuai dengan tata pelaksanaannya. Tapi kadang-kadang memang ada persoalan-persoalan setelah ditangani dan dilihat bahwa memang harus ada kebijakan, karena persoalan itu juga kebijakan itu juga tidak akan merugikan diri orang itu dan tidak merugikan orang lain. Itulah namanya kebijakan.